saya barangkali yang saya keluhkan contohnya kan, saya kok rasanya nggak ada istirahatnya. Saya kok kalau kerja itu dari pagi sampai jam 9 malam hampir tiap hari, terus kapan saya istirahatnya. Jadi sudah lelah sekali memang biasanya tiap harinya. Tapi ya tidak boleh mengeluh ya Bapak Ibu ya. Ini untuk saya sendiri, saya tidak beritahu dan menasihati Bapak Ibu tidak. Tapi tatkala melihat ada orang yang barangkali menurut definisi kita ini kurang beruntung, saya jadi ya alhamdulillah ala kulli hal begitu ya Bapak Ibu ya kalimatnya ya. Jadi dalam kondisi apapun kita syukuri, termasuk kalau Bapak Ibu sekarang sedang bingung-bingung ya enggak apa-apa, kita nikmati. Memang harus dimulai dari bingung dulu supaya dicari jalan keluarnya, dan proses mencari jalan keluar itulah yang kita sebut dengan proses pembelajaran. Nah, kalau boleh berfilsafat sedikit sepertinya seperti itu. Oke. Sebentar ya. Jadi kalau Ibu Bapak membuka lembar kerja 11 hari ini, itu kan instruksinya mohon dibaca terlebih dahulu. Nah, ini sambil nunggu yang lain kita ngobrol-ngobrol sebentar. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat lembar kerja 11, itu kan membuat proposal PTK yang sesuai dengan panduan penulisan proposal yang telah tersedia. Dan di sini disediakan Google Drive yang isinya itu beberapa materi, beberapa contoh-contoh yang bisa diikuti. Sudah berapa orang yang gabung ini sebentar? Ya sudah, yang penting sudah ada 12 orang. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat ya Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hasna ini sambil menjawab pertanyaan panjenengan tadi malam. Ini saya share screen saja dulu supaya kalau ada pertanyaan bisa dilihat langsung ya. Iya, Bu. Oke. Ya. Suara saya terdengar dengan jelas kah, Bapak Ibu? Jelas, Ibu. Jelas. Iya, alhamdulillah. Baik, ini saya share screen ya. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Intinya kan Bapak Ibu diminta untuk menyusun proposal PTK, penelitian tindakan kelas. Biasanya proposal penelitian tindakan kelas itu adalah dalam rangka Bapak Ibu mencarikan solusi atas persoalan yang sedang dihadapi di kelas. Dari pengalaman kemarin-kemarin, ini biasanya persoalannya adalah jika nilai siswa-siswinya itu di bawah nilai standar minimal atau yang disebut dengan istilah AKM Ibu ya, assessment. Apa kalau nilai minimal itu apa istilahnya sekarang? AKM ya, assessment minimal. Kalau di Kurmer itu ada istilah AKM ya, assessment kompetensi minimal atau standar yang dibuat oleh Bapak Ibu, jangan sampai nilainya di bawah itu. Biasanya saya cerita sedikit ya, dari yang dulu-dulu itu PTK-nya itu adalah dalam rangka supaya nilainya itu bisa mencapai IKM atau di atasnya. Kemudian diidentifikasi masalahnya di mana. Mungkin masalahnya itu metode pembelajarannya yang membosankan atau metode pembelajarannya kurang kreatif atau siswa itu tidak kooperatif pada saat disuruh kerja kelompok. Nah, itu bisa diidentifikasi dari selama ini ya, selama Bapak Ibu mengajar, persoalan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar itu apa, Bu? Mungkin proses penggunaan medianya mungkin itu saja, sehingga solusinya nanti Ibu Bapak harus mencarikan media yang cocok untuk menyelesaikan persoalan tadi. Umpama siswanya bosan dengan pelajaran PAI karena tidak menggunakan media yang menarik, gitu ya, sehingga Ibu Bapak di PTK-nya akan menggunakan media apa, mungkin media gambar, media digital, supaya untuk menarik motivasi siswa belajar PAI. Kalau mereka sudah termotivasi, nanti nilainya menjadi lebih baik, kan gitu. Itu contoh saja. Jadi urutannya seperti itu, ada masalah, dicarikan solusi, kemudian solusinya itu diuji cobakan, dan hasilnya seperti apa.
Jadi alurnya seperti itu kalau PTK. Okay. Nah, kemudian ini ada catatan. Saya baca dulu ya. Jadi Bapak Ibu itu punya dua alternatif model PTK atau model proposal PTK. Yang pertama, proposalnya itu terintegrasi, artinya penyusunan proposal yang terintegrasi dengan materi topik pada modul ajar 1. Jadi kalau proposalnya itu Ibu Bapak ingin menguji cobakan apa, mungkin metode belajar apa, atau media pembelajaran apa gitu ya. Kemudian itu dijadikan sebagai solusi dari permasalahan yang ada di kelas, maka ketika menggunakan media itu pada PPL nanti yang menggunakan modul ajar 1, itu sambil diteliti bagaimana respon mereka, bagaimana perkembangannya setelah ada intervensi penggunaan media tertentu atau intervensi metode pembelajaran tertentu atau intervensi menggunakan teknik belajar tertentu di dalam kelas. Umpama intervensinya menggunakan media digital. Nah, ketika Ibu Bapak mengajarkan di modul 1 itu harus ada media digitalnya dan dilihat apakah media digital itu bisa menjadi solusi atas permasalahan yang dialami siswa selama ini. Terus yang kedua, kalau solusinya di dalam modul ajar Ibu Bapak itu menggunakan metode pembelajaran apa gitu ya, umpama discovery learning atau metode pembelajaran dengan teknik belajarnya mungkin kerja kelompok, ya nanti itu yang difokuskan di dalam PTK-nya, bahwa permasalahannya itu akan diselesaikan dengan menggunakan tugas kelompok kolaboratif, umpama gitu ya. Jadi proposalnya itu nanti uji cobanya adalah pada saat Ibu Bapak mengajarkan di modul ajar 1. Terus akan dilihat setelah diajarkan dengan intervensi yang sudah diputuskan, itu nanti hasilnya seperti apa. Terus yang kedua, bisa juga Ibu Bapak membuat proposal terpisah ya. Penyusunan proposal terpisah ini tidak ada kaitannya dengan modul ajar 1. Ya, mungkin ada uji cobanya di modul ajar keberapa gitu ya, atau di pertemuan keberapa, materi keberapa, yang itu tidak ada hubungannya dengan modul ajar 1 milik Bapak Ibu ya. Kemudian adapun komponen yang bisa terdapat dalam proposal PTK bisa mengacu pada pedoman penulisan PTK yang bisa di-download di sini. Nah, silakan dibuka. Jadi ini ada pedomannya dan ini ada juknis penyusunannya. Kita buka yang juknis penyusunan. Oke, kita lihat ya. Apa Bapak Ibu sudah baca ini? Semoga sudah ya. Jadi model penelitian tindakan kelas atau PTK, wah ini baca lagi ya, ya nggak apa-apa. Nah, nanti intinya kan harus mencari permasalahan yang selama ini sudah Bapak Ibu amati dan rasakan. Tidak hanya yang dirasakan oleh guru, mungkin dirasakan oleh siswa. Persoalannya apa? Mungkin ya motivasi belajarnya atau kurang perhatian siswa, siswa yang bosan. Mungkin karena metode mengajarnya ceramah saja, sehingga Ibu Bapak ingin menguji cobakan metode pembelajaran yang lebih kreatif, menggunakan metode dan juga media yang menarik. Nah, itu barangkali nanti diuji cobakan pada saat dengan ngajar di PPL menggunakan modul ajar 1. Saran saya sebaiknya mungkin itu saja pilihannya, meskipun ada 2 opsi ya. Tapi saran saya mungkin bisa diintegrasikan di modul ajar 1 supaya kan semuanya sudah disiapkan. Ada metode yang sudah dituliskan, ada media yang juga sudah disiapkan. Medianya itu kan barangkali salah satunya kan ada sumber belajar digital ya yang Ibu Bapak buat itu media pembelajarannya. Terus yang kedua, Ibu Bapak juga nanti bisa langsung diuji cobakan pada hasilnya. Nah, makanya ketika nanti ngajarkan Ibu Bapak akan merekod ya, akan merekam prosesnya. Sebaiknya rekamannya itu dari awal sampai akhir itu ada. Dan itu bisa jadi datanya
data yang akan Ibu Bapak gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitiannya. Oke, kemudian ya intinya seperti itu. Di dalam PTK nanti intinya kan di latar belakang kan akan disampaikan ada masalah apa di kelasnya. Kemudian Ibu Bapak akan mengambil solusi seperti apa, ya. Nah, ada sumber masalahnya seperti tadi itu contohnya, umpama sumber masalahnya itu siswa malas untuk kerja kelompok. Nah, malas kerja kelompok itu kenapa? Ya mungkin pembagian kelompoknya itu saja, atau pembagian kelompoknya itu terlalu besar, pembagian kelompoknya itu tidak sesuai dengan tugasnya, gitu ya. Jadi dicari sumber masalahnya. Jadi masalahnya apa? Siswa bosan, ya, siswa bosan atau siswa kurang kooperatif dalam kerja kelompok. Dicari akar masalahnya apa, gitu. Dan kemudian solusinya apa, gitu ya. Jadi tahapannya Bu, dicari nanti ya, ketika di latar belakang itu Ibu Bapak bisa menampilkan permasalahannya apa, ya. Kemudian alternatif pemecahannya, ya ini baru masuk di PTK-nya itu kira-kira apakah nanti mau menggunakan metode pembelajaran tertentu, media kreatif tertentu, atau classroom management ya, manajemen kelas apa, dan seterusnya, ya. Kemudian ketika ngajar jenengan, ketika Bapak Ibu mengajar, ini gimana cara besarnya ya. Ketika Bapak Ibu ngajar, ini kan berarti jenengan itu sedang melaksanakan tindakan satu yang tadi direncanakan bakalan menggunakan media pembelajaran digital umpama. Maka itu kan ketika ngajar di modul ajar 1 itu diuji cobakan. Nah, ketika mengajar itu kan ada rekamannya. Nah, rekaman itu anggap saja itu adalah hasil dari observasi 1. Ya, Ibu ngajar itu kan dianggap sebagai kelasnya sedang diamati. Terus ada hasil observasi 1. Nah, hasil dari Ibu Bapak tadi praktek dan juga ada rekamannya. Nah, rekamannya tadi itu kemudian dianalisa. Nah, yang dilihat di situ adalah ketika Bapak Ibu menggunakan media tertentu itu bagaimana respon siswa. Ya, kalau respon siswa bagus dan itu meningkatkan minat belajar, mereka jadi lebih berpartisipasi dengan aktif di kelasnya. Nah, kemudian nanti ada proses refleksi. Proses refleksi itu artinya yang kurang dari penggunaan media pembelajaran digital tadi itu apa? Ya, jadi kekurangan dari pelaksanaan tindakan 1 ini apa kekurangannya? Atau responnya tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan Ibu Bapak. Nah, itu direfleksikan gitu. Nah, biasanya kemudian dilanjutkan dengan PTK yang kedua yang itu kemudian dilaksanakan pada saat PPL 1 modul ajar 2. Tapi ini kan tidak dibuat seperti itu ya, hanya satu siklus saja. Jadi satu siklus itu akan mewakili ketika Ibu Bapak sudah mengidentifikasi permasalahannya, kemudian alternatif pemecahannya seperti apa, kemudian bagaimana nanti ketika itu dilaksanakan. Jadi dijelaskan nanti bahwa pelaksanaan tindakan PTK-nya tadi, tindakan intervensi untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang dirasakan selama ini, itu akan dilakukan pada saat Bapak Ibu mengajarkan di PPL 1 modul ajar 1. Terus selama mengajar itu jangan lupa di-record ya, di-record dan disimpan baik-baik. Nah, hasil rekamannya tadi itu kemudian bisa dijadikan sebagai data yang kemudian Ibu Bapak bisa analisa. Dianalisa berarti nanti kelihatan, oke, kalau intervensi yang saya lakukan, solusi yang saya berikan adalah saya membuat pembagian kelompok dengan cara yang lebih kreatif ya. Mungkin tidak hanya membagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi ngumpulnya berdasarkan angka itu. Mungkin ada cara-cara lain. Nah, ternyata dengan cara seperti itu kegiatan kelompok belajarnya jadi lebih antusias gitu mereka. Jadi lebih apa ya, semuanya berpartisipasi secara aktif. Nah, itu harus dilihat dari datanya, dari hasil observasinya tadi.
Nah, hasil observasinya tadi itu kan dalam bentuk rekaman ya. Makanya tadi sekali lagi kalau ibu bapak nanti pas ngajar itu tolong direkam, direkam ya. Nah, saya yang terlihat mengajar itu ya. Nah, saya kira kalau ya, nah pada tugas PPG ini ibu bapak menguji cobakan satu ya. Ini kan kalau dalam dunia kedokteran kebetulan tadi ada yang izin sakit mah ya. Jadi ke dokter sakit mah setelah minum obat masih belum, mungkin tidak sekedar minum obat tapi disuruh cek ke lab, cek darah, cek segala macamnya. Terus setelah ketemu, oh penyakitnya setelah ketemu, kemudian tindakan kedua disuruh apa? Itu yang pertama kan tindakannya minum obat aja, lab gitu. Kemudian setelah ketemu, tindakannya adalah oh ternyata ada batu empedunya terselesaikan. Itu kalau dunia kedokteran. Tapi kalau permasalahannya adalah permasalahan proses belajar mengajar, ya diidentifikasi masalah yang selama ini Bapak Ibu alami itu apa. Mohon tidak hanya sekedar menyampaikan, bisa juga kan siswa itu kurang kreatif atau apa saja, ya. Contohnya apa Bapak Ibu kira-kira dari persoalan yang selama ini Bapak Ibu amati di kelasnya masing-masing? Contoh, halo? Ya, bagus. Yang lain? Contoh yang lain apa? Iya, betul. Mereka kurang. Nah, kalau mereka kurang perhatian terhadap pelajaran yang disampaikan, akar masalahnya apa, Bu? Penyebab mereka tidak perhatian terhadap pelajaran, akar masalahnya. Oh, guru banyak bicara, siswa tidak pada siswa, tapi berpusat pada guru. Jadi mereka duduk anteng suruh dengarkan selama umpama 45 menit. Ya itu kan, atau selama 60 menit atau 70 menit. Nah itu juga bikin mereka, apalagi kalau anak SD itu apa namanya, waktu mereka untuk konsentrasi itu kan sangat terbatas, hanya 10 menit. Setelah itu mereka akan gagal fokus kalau tidak dialihkan pada kegiatan yang berbeda. Ya, jadi ini sudah karakter anak-anak itu seperti itu. Istilahnya itu concentration time span-nya itu hanya 10 menit. Bagaimana mereka bisa supaya tetap konsentrasi terus? Berarti setiap 10 menit itu kalau bisa selalu ada pergantian kegiatan. Mungkin sesekali ada nyanyi, ya mereka disuruh berdiskusi dengan teman sebelahnya, kemudian menyampaikan ke kelas. Jangan mereka masuk ke kelas, dengarkan guru ceramah saja. Kalau seperti itu ya mereka nggak bakalan memperhatikan, karena memang yang diajar itu usia anak. Kecuali kalau usia mahasiswa pun juga kadang begitu. Tapi kalau usia anak itu sudah pasti, itu sudah kodratullah itu. Oke, oke. Nah sekarang kita bahas tentang isi ya. Jadi di dalam PTK Ibu Bapak nanti itu isinya, nah ini agak banyak ya. Jadi latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah itu nanti kalimatnya kan bisa bagaimana ya, metode
motivasi belajar siswa, umpama gitu. Bagaimana penggunaan media X bisa memotivasi belajar siswa. Kemudian pertanyaan yang kedua apa? Apakah atau bagaimana peningkatan motivasi siswa? Menjelaskan bagaimana prosesnya. Atau sudah langsung pada intervensi yang Ibu Bapak lakukan apa? Apakah gitu ya, atau bagaimana metode X meningkatkan motivasi belajar siswa? Bagaimana media X bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, dan bagaimana peningkatan motivasi belajar siswa bisa meningkatkan prestasi belajar mereka. Nah, itu kan menjawab dari intervensinya tadi, uji cobanya itu kan Bapak Ibu menguji cobakan metode tertentu atau media tertentu atau sumber belajar tertentu. Nah, itu dilihat bagaimana intervensi atau tindakan itu mempengaruhi proses Bapak Ibu menyelesaikan permasalahan yang sudah dihadapi. Biasanya rumusan masalah, tindakan yang dipilih disampaikan ya. Apa media masalah dan lingkup penelitiannya dijelaskan, ini dilakukan di kelas berapa, mapel apa gitu, atau metode belajar X gitu ya, dijelaskan metode belajar X-nya itu apa sih gitu. Kemudian signifikansinya, manfaatnya bagi guru apa, bagi siswa apa, bagi program PPG apa, itu boleh seperti itu ya untuk yang F. Kemudian kajian teori, ya kajian teori ini berarti Bapak Ibu mencari dari buku-buku ya terkait sebentar, di pendalaman materi Ibu Bapak kan juga sudah belajar PTK ya? Ya atau tidak Bapak Ibu? Sudah ya? Jadi mungkin ini sudah kenal ya dengan susunan seperti ini, sudah dikenalkan ya. Kalau teori berarti Ibu Bapak nanti menjelaskan tentang kalau memang fokusnya adalah metode pembelajaran apa? Metode pembelajaran dengan model discovery learning ya, itu berarti teorinya tentang discovery learning gitu. Bagaimana discovery learning itu dilakukan di kelas, yang dilakukan guru apa, yang dilakukan siswa apa. Nanti teorinya harusnya begitu. Tapi kalau Ibu intervensinya tentang media pembelajaran, ya media pembelajarannya itu yang kemudian dijelaskan di kajian teori, bahwa media itu apa, fungsinya itu apa, media yang dipilih oleh Ibu itu manfaatnya di mana, kegunaannya apa, kekurangannya di mana. Nah, itu nanti kamarnya mama. Yang kotor-kotor di sana ke kamarnya mama. Oke. Oke ya, kita lanjutkan. Kemudian nanti di bab 3, ya metode penelitiannya berarti ya PTK. Settingnya itu dilakukan di mana? Kira-kira subjek penelitian siswanya Ibu itu dijelaskan berapa orang, lakinya berapa, perempuannya berapa, usianya berapa, gitu ya. Kemudian variabel yang diselidiki ya berarti tentang itu tadi, apakah motivasi, apakah prestasi belajar, ya, pengaruh media tadi terhadap motivasi belajar siswa, gitu. Kemudian disampaikan rencana tindakan tadi loh, yang bagian tadi itu bisa dimasukkan kok, ya. Bagian yang tadi yang tahap 1 apa permasalahan, kemudian rencana tindakan, yang ini loh. Nah, ini juga boleh dimasukkan. Gambar ini boleh dimasukkan di rencana tindakan. Ya, kemudian data dan cara pengumpulannya. Nah, di sini kan ada instrumennya. Kalau menurut saya ini nggak harus semuanya ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu barangkali mau yang nomor 3, pengamatan dan umpama tes, ya sudah pakai aja 2 ini. Ya, bagaimana
kalau mau menguji apakah dengan metode tertentu kemudian nilai mereka jadi lebih baik ya, tapi nilai motivasinya mungkin perlu ada tesnya ya dibuat itu ya, dokumentasi juga boleh. Jadi kalau saya ini nggak mungkin data itu dicari dengan nomor 1 sampai nomor 5. Kalau penelitian kuantitatif itu biasanya angket sama tes. Kalau kualitatif itu biasanya wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Ya. Jadi saya untuk proposal PTK-nya Ibu Bapak boleh memilih. Saran saya mungkin dengan instrumen wawancara saja. Yang diwawancarai siapa? Ya siswanya. Bagaimana pendapatmu dengan penggunaan metode tadi? Bagaimana responmu terhadap metode tadi? Kamu seneng enggak? Nah, jadi yang diwawancara itu bukan ibu, bukan gurunya. Atau wawancara diri sendiri juga boleh sih. Tapi saran saya ketika membuat instrumen wawancara, berarti pertanyaannya itu susunan pertanyaan untuk siswanya. Kalau pengamatan observasi, kan ada contoh lembar pengamatannya. Nah, lembar pengamatannya itu bisa mungkin sesuai dengan contohnya ya. Contoh yang ada di sini itu kan sorry. Nah, ini loh. Perangkat-perangkat ini nggak harus digunakan semuanya, ya. Boleh mungkin wawancara siswanya dengan observasi kelasnya tadi seperti apa. Ya, saran saya itu sih gunakan observasi dan wawancara. Ya, kalau Bapak Ibu kemudian ada tesnya ya boleh. Ya, tesnya itu untuk melihat apakah mereka ada peningkatan motivasi, ada peningkatan keaktifan, ada peningkatan prestasi. Itu juga menggunakan tes ya. Kalau menggunakan kuesioner itu yang mau ditanya siapa? Siswanya. Kan sudah ada wawancara. Boleh sih dua-duanya, tapi ini nanti membebani ya. Kalau dokumentasi ya nanti saya kira penting ya, Ibu Bapak mungkin mengumpulkan modul ajarnya, tugas-tugas siswa, mungkin perlu difoto ketika mereka kerja kelompok, ketika mereka presentasi itu ada foto-fotonya, kemudian tugas-tugas mereka itu juga dikumpulkan, itu namanya dokumentasi. Semua materi yang digunakan, umpama Ibu Bapak menggunakan handout ya, kemudian menggunakan LKS, menggunakan sumber belajar apa, itu semuanya dikumpulkan dalam rangka ya mengumpulkan data untuk diceritakan bagaimana intervensinya tadi itu punya pengaruh apa tidak, bisa menyelesaikan permasalahannya atau tidak, begitu ya. Jadi saran saya mungkin observasi, wawancara sama tes dan dokumentasi. Tes itu bisa ada, bisa tidak, ya. Bisa kemudian hasil dari intervensinya tadi itu diperoleh dengan wawancara. Mereka ditanya siswanya, apakah kamu senang dengan media yang digunakan di kelas tadi ketika Ibu menggunakan video? Ya, apa yang membuat kamu senang? Gitu. Jadi ini yang saya ingin tahu kira-kira susunan wawancaranya bagaimana pertanyaannya. Ya, kalau observasi untuk instrumen, ini contoh saja dan nggak perlu semuanya, ya. Kalau observasi itu sebenarnya bisa lembaran kosong dan Ibu Bapak menceritakan kejadiannya selama dari awal sampai akhir. Ya. Jadi kalau ini kan lebih pada apa yang diamati kemudian hanya dibatasi. Ya. Jadi penilaian ini kan sebenarnya nggak perlu. Saya juga heran siapa yang bukan instrumen ini ya. Jadi saran saya ketika nanti membuat lembar observasi mungkin tidak perlu penilaian ya, tapi apa yang diamati ada dan tidak gitu aja. Ya, jadi yang dilakukan di kelas itu ada atau tidak gitu ya. Nah, kalau Ibu Bapak menggunakan modul ajar 1, berarti tahapan di dalam modul ajar 1 itu yang dimasukkan di aspek yang diamati. Tambahan juga jangan hanya proses Ibu Bapak mengajar,
tapi respon siswa selama proses belajar itu juga nanti dituliskan di aspek yang diamati. Nanti di sini itu cukup dituliskan dilakukan atau iya atau tidak. Ya, ada atau tidak. Umpama tadi siswa lebih aktif berpartisipasi dalam kerja kelompok, itu terlihat atau tidak. Itu. Jadi nanti cukup dilakukan atau ada dan tidak dari yang hasil pengamatannya tadi. Jangan lupa ya, ketika Bapak Ibu nanti ngajar di modul 1 itu direkam utuh. Nah, hasil rekamannya itu tadi nanti membantu Ibu Bapak untuk menyelesaikan proposal PTK. Proposal PTK itu kan hanya sampai bab 3. Nanti bab 4 hasil dari proposal ini itu kan sudah ada datanya. Nah, data itu diambilkan dari tadi recordingnya. Pada saat Bapak Ibu mengajar, juga hasil wawancaranya dengan siswa, juga dokumentasi yang sudah dikumpulkan. Gitu ya. Jadi kan kalau Ibu Bapak punya permasalahan penelitian, kan itu harus diberikan jawabannya. Nah, jawaban itu harus berupa informasi. Informasinya didapat dari kelas Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Ya tadi kan ada observasinya ya, recording dari kelas yang sesuai dengan modul ajar 1. Kemudian wawancara dengan siswa seperti apa hasilnya. Kemudian kalau ada dokumentasi yang sudah dikumpulkan itu apa saja? Ya mungkin catatan siswa, ya, kemudian tugas siswa, catatan guru, media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Jadi semuanya itu dikumpulkan supaya Ibu Bapak bisa menemukan jawaban atas rumusan masalahnya tadi, ya. Oh ya, siswa ada peningkatan motivasi belajar. Buktinya mana? Pada saat observasi ini terlihat siswa perilakunya itu seperti apa gitu ya. Siswa lebih antusias ketika kerja kelompok, atau siswa jadi lebih aktif menjawab pertanyaan, macam-macam. Ya, kemudian dari hasil wawancara ketika siswa saya tanya, bahwa gitu, ya hasilnya bagaimana untuk menunjukkan bahwa intervensi yang sudah dilakukan Ibu Bapak itu juga direspon positif oleh mereka. Ya, terus yang dokumen tadi apa fungsinya Bu? Ya dokumen itu bisa dilihat dari hasil ketika mereka mengerjakan tugasnya, dinilai itu kira-kira seperti apa. Ya, memang penelitian itu tidak mudah, tapi Bapak Ibu harus melakukan. Ya, jadi ini contoh ini nggak perlu sama persis ya. Jadi mungkin yang ini bisa digunakan ya. Ketika Ibu Bapak nanti mengamati proses mereka kerja kelompok yang seperti ini, lampiran 03 ini bisa digunakan. Ketika Bapak Ibu harus mengamati proses Bapak Ibu mengajar, yang lampiran ini boleh digunakan. Tapi tadi tidak boleh ditambahkan dengan penilaian. Bapak Ibu tidak sedang menilai proses Bapak Ibu mengajar ya, tapi melihat apakah itu dilakukan atau tidak ketika di kelas. Nah, terus aspek yang diamati itu kira-kira apa yang harus saya tuliskan di sini? Ya, ini samakan dengan prosedur tahap pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang ada pembuka, kegiatan inti, dan penutup. Nah, kira-kira itu dilakukan sama persis nggak dengan kegiatan di kelasnya? Jangan-jangan itu hanya modul ajarnya, ternyata di kelas nggak sama. Nah, makanya perlu ada aspek yang diamati, disamakan aja dengan kegiatan pembelajaran, pembuka, inti, dan penutup. Terus yang di sebelah kanan ini cukup mungkin itu dilakukan iya atau tidak, nggak perlu ada penilaian. Gitu ya. Jadi sekali lagi saran saya instrumennya ini seperti ini Bapak Ibu, seperti ini. Tapi aspek yang diamati harusnya sesuai dengan modul ajarnya masing-masing ya. Fokusnya di kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Oke. Kemudian yang sebelah kanannya itu nanti hanya tabel, kolomnya dilakukan iya atau tidak. Itu satu, untuk melihat hasil rekaman Bapak Ibu mengajar dan kemudian menggunakan instrumen ini untuk mengidentifikasi apa yang sudah dilakukan atau mengidentifikasi intervensi apa yang sudah dilakukan. Terus ini juga boleh digunakan ya. Terus yang ini lampiran 3 juga boleh digunakan. Kenapa? Karena kalau ketika melihat recordingnya kan Bapak Ibu yang ketika ngajar kan nggak tahu kan, nggak bisa ngamati.
nggak bisa 2-3 hal dilakukan sekaligus. Nanti kalau multitasking malah bingung ya. Jadi sebaiknya itu tadi fungsinya di record. Recordingnya nanti akan dilihat sambil mengisi ini atau mengisi ini, gitu ya. Jadi ini nggak perlu semuanya, nggak perlu semuanya. Diambil yang sesuai dengan kebutuhan, ya. Oke, saya kira itu kembali ke ini tadi instrumennya tadi ya. Oh, gimana tadi ya? Kembali ke sini ya. Nah, ini ya disesuaikan aja lah nanti ya. Ini berat ini menurut saya. Ya, semoga disehatkan, dimudahkan gitu aja lah Bapak Ibu ya. Karena penelitian itu ya memang nggak mudah, butuh waktu lebih banyak. Dan proposal harus selesai malam ini kan ya nggak mungkin ya. Jadi itu tadi tahapannya. Jadi rencana tindakannya, data dan cara pengumpulannya tadi ya menggunakan instrumen apa saja. Nggak harus semuanya. Saran saya gunakan instrumen observasi, wawancara, dan apa? Dokumentasi. Ya. Kemudian indikator kinerja. Indikator kinerja itu nanti melihat apanya. Mungkin dibuatkan rubrik kayak Ibu tadi membuatkan instrumen observasi, mungkin dibuat seperti itu. Kemudian tim peneliti ya kan Ibu sendiri. Ya kalau ada temannya yang jadi asisten peneliti seperti proses recording itu dibantu, mungkin pas wawancara juga dibantu, ketika mengumpulkan dokumentasi tadi juga dibantu, ya ditulis orangnya, ya. Tapi peneliti utamanya harus Ibu Bapak sendiri, ya. Oke, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Amran. Pertama yang saya ingin tanyakan Bu mengenai bagian instrumen Bu. Ya Pak. Ya link yang instrumen link apa yang mau dicantumkan di situ Bu? Oh ya, jadi nanti instrumen-instrumennya itu dimasukkan ke Google Drive saja Pak. Oh ya ya Bu. Oke, kalau di Google Drive itu kan terus ada linknya. Linknya itu nanti ya di copy, di paste, kemudian harus dikasih akses orangnya. Contohnya ini ya Pak ya, umpama ini Google Drive saya. Oh sorry. Tapi Bapak Ibu sudah tahu kan bagaimana membuat link dari Google Drive? Bisa nopo bukan? Sudah Bu. Sudah tahu ya? Ya. Oh ya sudah. Kalau sudah tahu kan intinya instrumen observasi, instrumen wawancara, dan saya kira 2 itu saja. Kalau dokumentasi kan nggak ada instrumennya. Mungkin ada, nggak apa-apa juga sih kalau jenengan mau menggunakan dokumentasi. Umpama ya ada ya dan tidak, umpama gitu aja nanti. Di dalam instrumennya itu tugas siswa, tidak. 2, foto siswa sebuah kelompok, ada tidak. Gitu ya. Jadi dokumen-dokumen yang perlu kemudian modul ajar 1 ada tidak. Ya, kemudian tugas siswa yang sudah diisi ada dan tidak, gitu aja ya. Tapi kan tidak dijawab dulu ada tidaknya, itu digunakan nanti setelah Bapak Ibu selesai PPL 1 itu baru diisi instrumennya ya, karena pada saat PPL 1 itu kan tugasnya itu sudah ada data yang dianalisa untuk menjawab rumusan masalahnya. Kalau sekarang itu masih rencana, masih proposal. Ya Pak ya. Jadi nanti link-linknya itu tolong semua instrumen dimasukkan di Google Drive. Kemudian linknya untuk masing-masing instrumen itu ya diatur lah. Jadi kan tidak ditampilkan, jadi tidak dilampirkan, tapi diberikan dalam bentuk link. Iya Bu. Dan saran saya mungkin linknya nggak harus semua instrumen ya. Ya bikin angket, bikin wawancara, pertanyaan wawancara itu kebanyakan. Kalau saya nggak perlu semuanya. Dipilih 3 itu saja tadi, nggih.
Masih ada satu lagi, Bu. Kalau Ya, bisa. silakan Pak. Gimana? Pertanyaan kedua, kalau wawancaranya, Bu, boleh mengenai materi enggak, Bu? Yang materi yang kita ajarkan. Yang ditanya siapa? Yang ditanya siapa? Kalau Siswa. ada wawancara, Siswa, Bu. ada yang diwawancarai ya. Iya, iya. Nah, Bapak Tentang kan materi. mewawancarai siswanya. Yang ditanyakan itu kan bagaimana proses itu, bagaimana respon mereka terhadap proses belajar kelas modul 1, modul ajar 1, Pak. Oh, iya, iya, Bu. Ya, jadi kebanyakan ditanya tentang responnya, refleksinya. Umpama, tadi kan permasalahannya adalah siswa kurang termotivasi untuk belajar. Pak, minta tolong di-mute dulu, Pak. Oke. Jadi kalau masalahnya umpama siswa kurang termotivasi untuk belajar, akar masalahnya apa? Proses pembelajaran guru yang monoton dan membosankan. Tindakannya apa? Guru memberikan metode pembelajaran yang menarik menggunakan media pembelajaran digital lewat video, YouTube, umpama gitu, ya. Nah, nanti ketika wawancara ya ditanya bagaimana respon mereka terhadap proses belajar di kelas. Tapi pertanyaannya lebih detail, Pak. Lebih detailnya jangan yang langsung bagaimana menurutmu tentang pembelajaran di kelas tadi? Ya itu kan sangat umum ya. Kalau untuk anak-anak itu menyulitkan. Jadi di breakdown, dibuat lebih terperinci saja. Contohnya, apakah kamu menyukai media yang saya gunakan tadi? Media yang sudah saya tampilkan dan ada di YouTube. Kamu suka tidak? Yang kamu suka apa? Apakah kamu jadi lebih antusias untuk belajar kalau belajarnya menggunakan media tadi? Ya kayak gitu-gitu, Pak. Ya, karena intinya kan ingin mengetahui apakah mereka itu merespon positif terhadap apa yang Bapak Ibu sudah lakukan di kelas. Karena yang Bapak Ibu sudah lakukan di kelas itu kan proses intervensi dari masalah yang sudah diidentifikasi. Kalau masalahnya mereka nggak semangat belajar, malas belajar, akar masalahnya adalah karena saya ngajarnya monoton, membosankan, dan tidak ada medianya, maka ketika nanti saya ngajar di modul ajar 1, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Yang mana mungkin menggunakan cooperative learning, discovery learning, project, dipilihlah yang mana ya. Kemudian medianya apa yang digunakan. Nah itu yang diceritakan di dalam PTK Anda itu seperti itu. Intinya bercerita, ada masalah, dicarikan solusi, dan bagaimana reaksi terhadap solusi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di kelas. Tapi reaksinya nanti, realnya nanti setelah Ibu Bapak praktek modul ajar 1 di PPL 1. Sekarang masih rencana untuk melakukan aksi itu. Gitu, Pak. Bapak Ibu kira-kira bisa memahami ya alurnya seperti apa untuk PTK ini. Alhamdulillah. Yang lain ada pertanyaan? Saya siap-siap pulang ya, karena saya nanti jam 7 ngajar. Bapak Ibu ada pertanyaan kan? Kalau sudah tidak ada, ini saya tutup ya. Sarannya tadi instrumennya apa saja Bapak Ibu? Saya tadi menyarankan menggunakan instrumen apa nggih? Observasi dan wawancara. Dan Dokumentasi, Bu. kemudian dari contoh-contoh instrumen yang ada di link yang tadi sudah saya tampilkan, itu bisa menggunakan 3 dari yang ada di situ. Ya, ketika observasinya itu mengamati cara Bapak Ibu mengajar, maka aspek yang diamati memasukkan apa? Kegiatan pembelajaran yang itu ada kegiatan kegiatan pembuka, inti dan penutup. Itu yang dimasukkan, Bu. Ya. Jadi jangan sama persis. Oke. Jadi sebentar ini saya mau tampilkan lagi yang tadi. Satu kali lagi aja. Saya juga ingin segera pulang kok. Kita sawah. Saya apalagi nanti lanjut jam 7. Nah, ini contoh
instrumen observasi. Saran saya yang pertama ini lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran. Aspek yang diamati di sini Bapak Ibu yang ada di sini ini menurut saya samakan dengan tahapan kegiatan pembelajaran yang ada di modul ajar 1. Kegiatan pembukanya apa, intinya apa, penutupnya apa. Yang di sebelah sini nggak perlu ada penilaian 1, 2, 3, 4 karena Bapak Ibu tidak sedang menilai, tapi melihat apakah itu dilakukan atau tidak. Ya, jadi nanti isinya itu dilakukan iya dan tidak. Itu saja. Kemudian ini lembar observasi aktivitas siswa selama pembelajaran, ini boleh digunakan. Ya, mungkin nggak perlu skor juga sih, mungkin cukup hasilnya saja. Atau langsung ini, ketika mereka kerja kelompok, dan ini indikator aktivitas dalam kerja kelompok. Ya, saya kira itu aja sudah cukup. Ya. Tapi ini juga boleh kalau mau menggunakan lampiran 4 ini juga boleh. Tapi jangan lupa elemen yang dinilai juga harus diisi sendiri ya Bu ya. Intinya saran saya nggak harus semuanya ini digunakan, diambil beberapa yang cocok. Jadi intinya lembar observasi tentang bagaimana Bapak Ibu mengajar ini sama bagaimana proses siswa belajar ya, tentang keaktifan mereka selama di kelas. Jadi lampiran nomor 0, lampiran ini sama lampiran ini aja barangkali, lampiran 03 itu yang digunakan. Ya, saya ingin memudahkan karena kan ya tak mungkin semuanya bisa digunakan ya, terlalu banyak instrumennya nanti. Oke ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami insya Allah? Insya Allah Bu, bisa. Kita lebih baik insya Allah ya pemahamannya. Insya Allah Bu. Ya nanti kan ada proses revisi, nggak apa-apa dikerjakan aja dulu. Bisa tambah satu lagi Kak Bu? Ya monggo Pak. Minimal berapa orang yang kita wawancarai Bu? Kalau siswa? Ya, kalau siswa ambil aja 10% dari jumlah total siswa. Oh iya Bu. Jadi kriterianya nanti bisa gini, mewakili laki perempuan berapa orang, yang mewakili mungkin prestasi belajarnya berapa orang, yang kualitasnya bagus, sedang, sama rendah itu ya juga diwawancarai. Iya Bu. Jelaskan nanti ketika mewawancari jangan satu kelas. Kalau lebih dari 10 atau bahkan lebih dari 5 itu ya pakai kuesioner, pakai angket. Tapi ya nggak usah lah Pak. Oh iya Bu. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan instrumen angket monggo. Tapi saya nggak mewajibkan ya. Wawancara aja kan sudah ada observasi, ada wawancara, ada hasil kerja mereka yang tadi dikumpulkan lewat dokumentasi, itu semua sudah bisa dinilai apakah nanti intervensi yang Bapak Ibu lakukan itu ada hasilnya. Bisa dilihat dari itu kok. Oke. Nanti kalau dosennya yang nguji PPL ternyata orangnya beda terus, kok nggak ada kuesioner? Ya bilang aja, saya mencari datanya lewat observasi, ada wawancara, ada dokumentasi, dan dokumentasinya itu saya mengambil hasil tes mereka, kemudian tugas-tugas mereka saya kumpulkan, modul ajar saya juga saya kumpulkan, ada foto, ada video, itu semua dokumentasi itu. Intinya kan apa saja perangkat yang selama proses mengajar itu digunakan itu dikumpulkan semua jadi satu. Plus kalau ada tugas-tugas yang itu ada nilai siswanya itu juga sekaligus dikumpulkan. Okay? Jadi kalau saya sebagai peneliti itu ya saya nggak menggunakan semuanya. Wawancara cukup perwakilan sekian siswa. Kuesioner itu intinya kan kalau semuanya mau ditanya responnya terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh ibu bapak. Kalau semuanya mau ditanya ya itu tadi pakai kuesioner. Tapi kalau anak-anak ngisi kuesioner itu ya agak ribet loh. Jadi disesuaikan saja dengan siswanya. Kalau SMA, SMP mungkin masih nanti takutnya mereka bagusnya sesuai dengan level siswa ibu bapak ya.
Kalau siswanya SD mendingan wawancara saja. Ya disesuaikan nanti bahasanya, bahasa anak-anak ya Bapak Ibu ya. Oke, kira-kira sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu? Mohon maaf kalau pertemuannya agak sore begini, harusnya mungkin lebih pagi, tapi saya nggak bisa. Karena saya tadi juga udah ngajar. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, semoga lancar, dimudahkan, tidak ada yang sakit. Olahraga meskipun hanya jalan kaki ringan-ringan 20 menit kata dokter saya begitu. Tapi ya monggo, saya kira stretching ya, tidak duduk berlama-lama di depan komputer itu menjadi bagian dari rutinitas yang harus selalu dilakukan ya. Ibu Bapak perjalanannya masih panjang, jadi mohon tidak yang larinya kenceng di awal. Takutnya belakangan sudah nggak ada energinya. Oke, jadi ya mungkin kecepatannya sama saja seperti mungkin lari estafet gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya, saya berharap semuanya lulus dengan nilai yang memuaskan dan semuanya mendapatkan kesejahteraan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa saya. Kalau saya prosesnya sebatas ini ya. Saya akhiri dulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu ya Google Meet-nya.